Halo tenaga kesehatan. Selamat datang di submateri pokok berikut. Untuk mempelajari materi ini, silahkan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Halo Sobat Ortotis Prostetis. Kali ini kita akan membahas tentang materi pokok 1, yaitu bench alignment pada prostesis transfemoral. Materi pokok 1 ini menjelaskan tentang bagaimana cara merakit dan mengatur prostesis atau kaki palsu dari pengaturan yang paling awal, yaitu pengaturan dari bench atau meja. Bench alignment dilakukan di workshop dengan menggunakan petunjuk dari si pembuat komponen agar dapat selaras dan mendekati alignment berjalan pada manusia. Adapun bench alignment dinilai dari sisi transversal, sagittal, dan coronal, serta adanya special alignment untuk stam pendek. Komponen yang dirakit pada kaki palsu transfemoral yaitu soket, lutut tiruan, tiang penghubung, dan telapak prostesis. Soket merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah kaki tiruan atau prostesis. Soket berfungsi sebagai penyambung anggota tubuh yang telah diamputasi. Pembuatan secara kostumet memiliki tujuan agar soket sesuai dengan kebutuhan individu, pas, dan nyaman digunakan. Hal ini dapat membantu menghasilkan pola jalan yang baik. Soket dihubungkan dengan komponen lain, diatur pada bench, agar mendapatkan hasil berjalan yang maksimal dan minim perbaikan pengaturan pada saat static fitting dan dynamic fitting. Indikator hasil belajar. Peserta mampu untuk melakukan pengaturan bench alignment dari sisi 1. Transversal alignment, 2. Sagittal alignment, 3. Coronal alignment, 4. Special alignment untuk stam pendek. Pelajari semua submateri pokok dengan seksama, pahami, dan isi kuis setelah mempelajari materi pokok 1. Semangat! Bench alignment pada prostesis transfemoral. Berikut ini adalah materi pokok cara mengatur bench alignment pada prostesis transfemoral. 1. Transverse alignment, 2. sagittal alignment, 3. coronal alignment. 4. Pertimbangan bench alignment untuk stam pendek. Pertama, transverse alignment. Bidang transverse adalah bidang di mana prostesis dilihat dari penampang atas atau bawah. Proses melakukan bench alignment pada sisi transverse penting untuk dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada rotasi yang dapat membuat posisi komponen berubah. Transverse alignment dapat dilakukan dengan cara pengecekan posisi kaki prostetik. Setelah memposisikan soket, perhatikan posisi kaki prostetik dari penampang atas. Posisi kaki prostetik yang sesuai adalah rotasi eksternal sebanyak 5-7 derajat. Untuk posisi sendi lutut prostetik yang sesuai adalah rotasi eksternal sebanyak 5 derajat. Setelah rotasi kedua komponen tersebut diatur, pastikan medial wall socket tetap sejajar dengan lock. Lalu kencangkan kembali bolt pada tubruk clamp yang sebelumnya dilonggarkan. Kedua, sagittal alignment. Pada bidang sagittal alignment, prostetis memerlukan plumb line atau laser line untuk membuat garis vertikal yang merepresentasikan arah gaya gravitasi yang dihasilkan oleh berat badan pasiennya. Pengecekan alignment sagittal pada prostesis transfemoral dapat dilihat dari sisi medial dan lateral. Dari sisi medial, posisi trimline harus dalam keadaan horizontal,
Begitu pula depan ischial seat. Dari sisi lateral, alignment prostesis dilihat dari posisi sebuah garis imaginer trochanter, knee dan ankle, atau sering disebut garis TKA. Garis TKA jatuh dari aksis sendi panggul di bagian galter trochanter secara vertikal ke arah distal. Garis TKA tersebut harus jatuh di titik 1/3 posterior dari panjang kaki prostetik. Prosedur ini dilakukan untuk menduplikasi konsep biomekanik yang terdapat pada manusia normal, di mana 50% berat badan jatuh di titik 1/3 tersebut. Garis TKA harus jatuh di depan sendi lutut prostetik sejauh 1-1,5 cm. Hal ini dilakukan untuk memastikan sendi lutut prostetik stabil dalam kurung ekstensi dengan memanipulasi arah GRX. Ketiga, coronal alignment. Alignment dari sisi koronal dapat dicek melalui anterior dan posterior. Pengecekan dari anterior. Dari anterior, garis laser jatuh dari tengah-tengah soket, tengah-tengah sendi lutut prostetik, tengah-tengah pylon, dan berakhir di antara jari pertama dan kedua kaki prostetik. Pengecekan dari posterior. Dari posterior, garis laser jatuh di tengah-tengah soket, tengah-tengah sendi lutut prostetik, tengah-tengah pylon, dan berakhir di tengah-tengah tumit pada kaki prostetik. Pada desain soket kuadrilateral, tengah soket dihitung berdasarkan rasio diameter soket 60% lateral dan 40% medial. Sedangkan pada soket HIS, titik tengah soket dapat ditentukan dengan membagi diameter menjadi 50%, 50%. Dengan mempelajari dan memahami 3 sisi pengaturan bench alignment, berarti kamu sudah mampu merakit prostetik dengan benar. Hebat! Topik terakhir. Pertimbangan bench alignment untuk stam pendek. Pada kasus stam yang lebih pendek, pada level short atau very short stam, soket dapat diposisikan lebih fleksi untuk meningkatkan efisiensi dari otot hip extensor ketika passing berjalan. Penambahan hip fleksi ini dapat dilakukan pada sisi sagital. Derajat fleksi dapat ditambahkan sampai 10 hingga 15 derajat. Terima kasih sudah mempelajari materi pokok ini. Silakan mengisi kuis dan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu materi pokok 2. Semangat ya! Selamat, Anda telah menyelesaikan materi pokok ini. Selanjutnya silahkan kerjakan kuis untuk dapat melanjutkan pembelajaran ke materi pokok berikutnya. Selamat mengerjakan!